Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Kepemimpinan Digital. Saya sangat senang bisa kembali berbagi wawasan dengan kalian semua. Hari ini kita memasuki pertemuan kelima dengan topik yang sangat penting, yaitu kepemimpinan berbasis teknologi. Di era digital seperti sekarang, kepemimpinan tidak lagi cukup hanya dengan kemampuan manajerial tradisional, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk mengelola tim, mengambil keputusan, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Kita akan sama-sama membahas bagaimana seorang pemimpin bisa membangun tim virtual yang efektif, strategi komunikasi yang digunakan, bagaimana mengelola kinerja tim jarak jauh, dan tentu saja tantangan-tantangan yang sering muncul dalam kepemimpinan virtual. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian memahami peran teknologi dalam kepemimpinan modern, mampu mengelola tim virtual dengan baik, serta mampu menerapkan alat digital untuk meningkatkan kolaborasi dan performa tim. Pak Doktor, saya Afdal ingin bertanya, dalam konteks kepemimpinan berbasis teknologi, sebenarnya seperti apa sih definisi dan karakteristik utamanya? Karena seringkali yang kami pahami, pemimpin digital itu hanya soal bisa pakai Zoom atau Google Meet. Tapi rasanya pasti lebih dari itu ya kan Pak? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang sangat bagus, Afdal, betul sekali. Kepemimpinan berbasis teknologi itu bukan sekadar bisa menggunakan aplikasi virtual meeting. Kepemimpinan berbasis teknologi adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang menyatukan kemampuan memimpin dengan kecakapan digital. Seorang pemimpin dalam konteks ini tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tapi juga mampu menyelaraskan teknologi dengan tujuan organisasi. Karakteristik dari pemimpin berbasis teknologi antara lain adalah konektivitas yang tinggi, adaptif terhadap perubahan digital, mampu membuat keputusan berdasarkan data, serta mampu memfasilitasi kolaborasi lintas batas waktu dan tempat. Satu hal penting yang perlu diingat, teknologi itu hanyalah alat. Tapi bagaimana pemimpin menggunakannya untuk membangun budaya kerja, komunikasi, dan kinerja yang efektif. Itu yang menjadi inti dari kepemimpinan digital. Terima kasih atas penjelasan awalnya Pak. Saya penasaran, bagaimana seorang pemimpin bisa membentuk tim virtual yang tetap efektif dan kolaboratif, apalagi kalau anggota timnya berada di lokasi yang berbeda-beda, bahkan mungkin belum pernah bertemu secara langsung. Pertanyaan itu sering muncul dan sangat relevan. Membangun tim virtual yang efektif memang bukan hal mudah, tetapi sangat mungkin dilakukan. Hal pertama yang harus dibangun adalah kepercayaan. Tanpa pertemuan fisik, rasa percaya antar anggota tim menjadi fondasi utama. Pemimpin harus memberikan ruang bagi anggota tim untuk berinteraksi dan mengenal satu sama lain secara personal. Kedua, pastikan setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau kebingungan dalam pekerjaan. Ketiga, tetapkan tujuan tim secara jelas. Tim virtual yang memiliki arah yang sama akan jauh lebih kompak. Ya, dan terakhir, bangun budaya kolaboratif. Gunakan berbagai platform kolaborasi seperti Google Docs, Trello, atau Microsoft Teams untuk mendorong kerjasama. Jika sudah terbentuk timnya, tentu komunikasi jadi aspek yang sangat penting ya Pak. Bisa dijelaskan strategi komunikasi apa yang tepat dalam tim virtual dan alat-alat pendukung apa saja yang sebaiknya digunakan untuk membuat komunikasi itu berjalan efektif? Benar sekali, Afdal, dalam tim virtual komunikasi itu ibarat aliran darahnya organisasi. Strategi yang perlu dilakukan antara lain adalah menjaga konsistensi dalam menyampaikan informasi, aktif mendengarkan setiap masukan dari anggota tim, dan mengedepankan empati. Komunikasi yang baik bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan ruang di mana semua orang merasa dihargai dan didengar. Adapun alat yang bisa digunakan sangat beragam. Untuk komunikasi langsung, kita bisa gunakan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Untuk komunikasi tidak langsung, bisa memakai email, Trello, Slack, atau Notion. Pemimpin harus bijak memilih medium komunikasi
yang sesuai dengan konteks dan urgensi pesan. Lalu bagaimana dengan manajemen kinerja, Pak? Apakah benar bisa mengelola dan bahkan mengembangkan anggota tim jarak jauh dengan efektif? Bukankah sulit untuk memantau kerja mereka tanpa interaksi fisik? Sangat mungkin, dan saat ini sudah menjadi hal biasa di banyak organisasi. Pemimpin bisa menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Setelah itu, gunakan tools seperti Asana, Trello, atau ClickUp untuk melacak progres pekerjaan. Tak kalah penting adalah memberikan umpan balik secara rutin. Jangan tunggu hingga akhir bulan atau akhir proyek. Bahkan pujian sederhana di ruang virtual bisa sangat bermakna. Untuk pengembangan anggota tim, pemimpin bisa mengarahkan mereka mengikuti pelatihan online, mentoring virtual, atau program pengembangan kompetensi digital. Tugas kita sebagai pemimpin adalah menjadi fasilitator pertumbuhan meskipun dari jarak jauh. Semua terdengar ideal, Pak, tapi pasti ada tantangan besar dalam kepemimpinan virtual. Apa saja tantangan paling umum yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak mengganggu produktivitas tim? Tentu saja ada tantangan dan tugas pemimpin adalah mengantisipasi dan mengelolanya. Tantangan yang sering muncul misalnya keterbatasan interaksi sosial yang bisa menimbulkan rasa kesepian, kesulitan menjaga disiplin kerja karena bekerja dari rumah, serta potensi miskomunikasi. Cara mengatasinya antara lain dengan membangun engagement tim secara virtual, misalnya sesi santai, game online, atau check-in informal. Pemimpin juga harus menerapkan pola komunikasi yang terbuka, mendengarkan kebutuhan tim, serta menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Pak Doktor, tadi sempat disebut soal pentingnya data dalam kepemimpinan berbasis teknologi. Saya jadi ingin tahu, bagaimana sebenarnya peran data dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin digital? Apakah benar-benar berpengaruh atau hanya sekadar pelengkap? Pertanyaan bagus, Afdal. Justru di era digital seperti sekarang, data adalah bahan bakar utama dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang berbasis teknologi tidak lagi membuat keputusan hanya berdasarkan intuisi atau pengalaman semata, tetapi berdasarkan informasi yang akurat, real time, dan terukur. Misalnya, data performa karyawan bisa menunjukkan siapa yang butuh dukungan tambahan, atau data pelanggan bisa mengarahkan strategi pelayanan yang lebih tepat. Tapi yang lebih penting adalah kemampuan pemimpin untuk membaca, menafsirkan, dan menggunakan data tersebut dalam konteks yang relevan. Data bukan hanya pelengkap, tetapi bagian inti dari proses manajerial modern. Satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan, Pak. Bagaimana seorang pemimpin bisa terus belajar dan mengembangkan dirinya di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat ini? Kadang kami saja yang masih muda merasa tertinggal, apalagi mungkin bagi pemimpin yang sudah senior. Pertanyaan itu sangat penting. Belajar itu adalah bagian dari identitas seorang pemimpin, apalagi di era yang terus berubah seperti sekarang. Pemimpin yang baik adalah pembelajar yang konsisten. Mereka tidak harus menguasai semua teknologi, tapi harus tahu tren apa yang sedang berkembang dan bagaimana itu berdampak pada tim atau organisasi. Cara belajar bisa melalui banyak media, membaca artikel dan jurnal terbaru, mengikuti webinar, bergabung dalam komunitas profesional, atau bahkan belajar dari anggota tim yang lebih muda. Justru saat pemimpin mau belajar dari bawahannya, disitulah terlihat karakter kepemimpinan yang rendah hati, adaptif, dan terbuka terhadap inovasi. Kesimpulannya, kepemimpinan berbasis teknologi bukan hanya soal alat digital, tapi soal bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk membangun tim, menciptakan komunikasi yang sehat, mengelola performa, dan mengatasi tantangan secara kreatif. Terima kasih atas diskusinya hari ini, Fikri. Dan untuk kalian semua, silakan refleksikan apa peran teknologi dalam gaya kepemimpinan yang kalian ingin kembangkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan terus adaptif dalam era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.